bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali belajar untuk hidup di dalam Kristus dan makin seperti Kristus. Tentu ada banyak tantangan dan halangan, namun jangan pernah berhenti, makin bertumbuh, makin seperti Kristus. Karena itu mari kita akan membuka Morning Grace kita ini dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami selalu diingatkan bahwa untuk hidup terus bertumbuh di dalam Kristus dan selalu ada di dalam Tuhan, supaya kami tidak berhenti mengalami pertumbuhan dan terus berbuah. Karena itu kami serahkan waktu Morning Grace hari ini dalam pertolongan Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita ditemani oleh Bapak Sony Pongo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sony. Dan beliau pernah menjadi salah satu senior manager di Garuda Indonesia Airlines ya Pak ya. Nah, dan dia juga sering dan sudah bersama kita dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, hari ini Pak Sony Pongo ingin berbicara tentang berbuah atau dibakar. Wah, ini menarik ini Pak ya. Berbuah atau dibakar, serem ya Pak. Mari Pak, silakan Pak. Mungkin dari mana bacaannya nih Pak? Selamat pagi. Bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 7 dan 8. Ibrani 6 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Itu. Jadi kalau tanah adalah melambangkan hati kita, hidup kita, bahwa berkat yang kita terima adalah dari Allah. Seperti hujan itu ya, itu melambangkan berkat yang dari Allah. Dan air adalah melambangkan berkat Tuhan yang tercurah seperti hujan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, sehingga berkat-Nya tidak hanya diberikan kepada orang yang baik atau orang benar, tetapi juga orang jahat dan tidak benar. Dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan, Tuhan mencurahkan hujan baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat, orang benar dan orang tidak benar. Jika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa berguna bagi orang lain, bisa berbuat baik bagi sesama, walaupun mungkin tujuan mereka berbuat baik agar diperhitungkan terhadap kesalahannya atau dosa mereka, sehingga nanti kalau kebuatan baik yang lebih besar dia masuk surga gitu. Tetapi terlebihnya seharusnya kita anak-anak Tuhan yang mengetahui kebenaran, kita berbuat kebaikan bukan untuk mendapatkan pengurangan dosa kita, karena dosa kita sepenuhnya telah ditebus oleh Tuhan Yesus, telah diampuni oleh Tuhan kita. Sehingga kebaikan yang kita lakukan karena kita sudah menerimanya dari Tuhan. Jadi kalau ada orang lain
yang saudara kita itu dia berbuat baik untuk mendapatkan pengurangan dosa, tetapi kalau kita enggak, kita bukan untuk mendapatkan pengurangan dosa, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah menerima berkat Tuhan dan kita harus menjadi saluran berkat buat orang lain, sehingga orang lain yang melihat kita mengenal Tuhan kita. Oleh kebaikan yang kita lakukan, nama Tuhan jadi dimuliakan. Nah, percayalah bahwa segala kebaikan yang kita lakukan akan kita petik hasilnya. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Ya, jadi saya mau ada bersaksi sedikit ya. Waktu saya bangun rumah saya yang di Jogja ini ada 20 tahun lalu itu, waktu saya mau beli kaca itu, Pak, kaca untuk jendela. Saya ke tokonya, terus yang punya toko bilang, loh, Pak Sony kayaknya saya kenal gitu. Wah, saya udah lupa sekali ya. Saya bilang, maaf Pak gitu, saya lupa gitu. Saya bilang, Bapak di mana katanya? Dari mana katanya? Saya bilang, saya kerja di Garut. Oh ya, saya ingat katanya. Dulu waktu saya mau berangkat katanya ke Denpasar katanya. Penuh karena mau lebaran kan, semua orang liburan. Sedangkan dia udah bayar hotel, bayar travel gitu kan. Kalau dia nggak berangkat kan hangus karena udah dibayar ya. Jadi dia waduh gitu. Padahal untuk keluarga liburan sama anak-anaknya gitu. Dia lupa, bookingannya tercancel gitu karena dia belum beli tiket waktu itu. Jadi saya lupa udah nolong dia udah berapa tahun gitu kan. Nah waktu saya beli kaca dia masih ingat gitu wajah saya gitu. Tapi saya lupa kan, saya banyak sekali orang ya. Dia bilang, oh iya Bapak dulu yang nolongin saya gitu. Nah singkat cerita begitu saya ambil kacanya itu, saya mau bayar, pegawainya gak mau katanya. Pak katanya gak usah Pak katanya. Loh saya bilang, kok saya gak bayar katanya, gak enak nih katanya. Wah saya gak berani terima pembayaran Pak. Bosnya bilang gak usah katanya. Wah jadi itulah, jadi kebaikan yang kita tanam itu udah berapa tahun yang lalu itu nggak sia-sia gitu. Jadi memang apa yang kita tanam itu, percayalah apa yang kita tanam baik pasti buahnya baik ya. Itu begitu juga waktu saya mau beli gorden gitu, rumah udah jadi nggak ada gordennya gitu kan. Saya beli gorden ke toko India tuh, tiba-tiba yang India itu kenal, loh Pak Sony katanya beli apa katanya, mau gorden. Saya bilang, dipanggilin supervisornya, Mbak katanya, ini temenin Pak Sony katanya. Semua dia terserah, nanti beli apa diskon 25% harganya gitu kan. Wah saya bilang puji Tuhan gitu, dapat diskon 25%. Udah beli gitu kan, total semua sekitar saya waktu itu 1.300.000 gitu kan. Terus mbaknya si yang punya itu orang India itu bilang, udah Pak Sony bayar 1 juta aja katanya. Waduh, jadi udah di diskon 25%. Waduh baru dibulatin lagi. Wah saya bilang, wah luar biasa. Jadi apa yang kita buat baik itu nggak akan sia-sia gitu. Saya yakin itu. Karena sepanjang hidup saya banyak mengalami apa perbaikan buat yang baik kita lakukan tuh pasti nggak sia-sia ya. Nah tetapi jangan juga kita seperti yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 19. Apa itu? Seperti pohon ara yang lebat daunnya tetapi tidak berbuah. Itu seperti kita sibuk memikirkan diri kita. Semua berkat yang kita terima hanya untuk kepentingan kita sendiri, ya. Sehingga kita seperti pohon ara yang hijau, subur, lebat daunnya, tetapi tidak berbuah. Nah, kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak berguna bagi orang lain. Kita tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kita hanya memikirkan diri kita, memperkaya diri kita sendiri, mengumpulkan harta, memperoleh gelar yang tinggi. Itu seperti daun yang tumbuh lebat gitu, subur pohonnya. Tetapi tidak berguna buat orang lain. Kita mendapatkan posisi jabatan yang bagus, itu semuanya baik ya. Bukan itu salah, tidak salah juga, itu baik. Tetapi bila semua yang kita capai itu tidak berguna buat orang lain, tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan, maka sama halnya dengan pohon ara yang daunnya lebat, tetapi tidak berbuah. Apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang seperti pohon ara yang tidak berbuah ini? Dalam Matius 21 ayat 19 dikatakan, Yesus katakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, saudara, bayangin ya. Jadi jangan kita sampai sibuk memikirkan diri kita sendiri. Kita menerima hujan dari Tuhan setiap hari, ya. Kita menerima limpahan berkat Tuhan, tapi kita hanya untuk kita nikmati sendiri, hanya kita pikirkan untuk diri kita sendiri. Kita nggak berpikir lagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang. Sebenarnya kan harta itu yang diberikan Tuhan tidak salah. Malah kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa menolong orang lain dengan harta itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya.
Yang berikut adalah ayat 8, tadi ayat 7 ya. Dikatakan pada ayat 8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berakhir dengan apa, saudara? Dengan pembakaran. Nah, ini yang saya maksud tadi. Berbuah atau dibakar seremnya. Jadi kalau kita nggak berbuah, kita jadi apalagi malah jadi semak duri, itu maka kita akan berakhir dengan pembakaran. Saudara pernah tertusuk duri? Bagaimana rasanya kalau tertusuk duri? Sakit ya kalau tertusuk duri. Saya pernah tusuk duri di jari itu sampai berhari-hari, sampai 2-3 hari itu masih sakit karena durinya masih di dalam. Jadi aduh sakit sekali ya, nggak bisa keluar. Nah kadang kita tidak sadar juga sudah menjadi duri di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, di antara saudara-saudara kita, saudara bersaudara dengan kakak adik, di antara teman-teman kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, kita menjadi duri. Melalui perkataan kita tidak sadar berapa banyak orang yang sudah tersakiti. Melalui perbuatan kita, melalui perilaku kita. Di rumah, suami istri sering bertengkar mungkin. Atau nggak bertengkar, tapi perang dingin. Ya, karena apa? Karena salah satu kita menjadi duri sehingga hubungan itu tidak harmonis, ya. Kalau suami istri berdua mereka nggak nyaman karena pasti ada yang tersakiti akhirnya. Dari mulai pembicaraan yang ringan bisa jadi berantem juga gitu. Nah itulah kadang-kadang kita nggak sadar kita jadi duri. Anak-anak mungkin ya juga bisa menjadi duri di rumah. Ketika anak-anak ditanya, "Dek mau kemana?" gitu. Mama tanahnya mau cerewet gitu. Nah, anak-anak nggak sadar kita jadi duri di rumah tangga kita. Istri atau suami juga kita bisa jadi duri ya di rumah atau di lingkungan kita. Jadi itulah ya, kita tidak sadar sudah menjadi duri. Bahkan mungkin di persekutuan kita atau di gereja gitu ya. Kalau ada yang datang dibilang, lo datang kalau ada perlunya aja gitu. Akhirnya gak sadar orang udah gak jadi datang lagi pelayanan gitu. Karena kata-kata kita menjadi duri. Ya. Jadi bukannya orang datang kepada Tuhan, tetapi malah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa kata orang tentang kita? Apakah orang akan berkata, bapak itu orang Kristen, rajin ke gereja. Tapi kalau sama istrinya kasar dan jahat gitu. Jadi orang kalau lihat gitu suaminya ngomong sama istrinya, kasar sekali gitu ya. Padahal orang Kristen. Ya. Atau ibu itu orang Kristen, tapi kalau ngomongin kejelekan orang, kalau lagi sama-sama ngumpul di persekutuan atau di mana ngomongin orang ya, ngomongin kejelekan orang gitu. Padahal orang Kristen gitu kan. Atau bapak itu padahal pelayan di gereja, tapi kerjanya ada nipu orang juga gitu. Nah itu kan semua itu menjadi duri ya. Seperti menjadi duri karena menyakitkan orang. Apakah perbuatan seperti ini yang akan membuat orang mengenal dan memuliakan Tuhan kita Yesus? Sadar atau tidak, suka atau tidak suka, di dalam kita sebagai orang Kristen melekat kata Kristen di dalam kita. Sehingga kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat, maka akan selalu terkait dengan kekristenan itu. Sehingga perbuatan kita yang tidak baik akan mencoreng nama Kristen. Akan mendukakan hati Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, jadi seperti yang tadi bilang, orang Kristen kok tapi jahat banget ya. Ibu-ibu kan biasa kadang-kadang suka gosip ya. Kalau lagi di kumpulan RT apa di mana di komunitas gitu, kerjaannya ngomongin orang gitu. Sehingga jadi tahu ibu itu orang Kristen, tapi kok begitu ya. Nah, itu kan kita sadar atau nggak sadar, suka atau nggak suka, itu akan menjadi mencoreng nama Kristen, menjelekkan membuat Tuhan kita bersedih. Bukan karena kita di mana kita datang membawa damai gitu kan, orang yang berantem kita datang jadi damai, tapi malah menjadi jadi mencoreng nama Kristen. Nah itulah. Jadi jangan menjadi duri ya, karena kalau menjadi duri kenapa? Akan dibakar.
kalau kita sudah menjadi semak atau duri, maka firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 8 tadi apa? Tidaklah berguna dan sudah dekat pada kutuk dan berakhir dengan pembakaran. Artinya kita akan dibuang ke dalam api neraka. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa apa? Kita berbuah. Kita mengasihi orang lain, itu kehendak Bapa. Jadi kalau kita nggak melakukan kehendak Bapa, ya kita nggak akan masuk surga. Demikian jauh firman Tuhan, ialah berbahagialah ia yang mereka benarkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa ya Pak Sony mengingatkan kita supaya jangan jadi duri bagi orang lain. Ya. Hati-hati dengan sifat, sikap, kata, perbuatan kita. Juga supaya kita terus bertumbuh, jangan terus mandek, bahkan menjadi seperti rumput liar tadi ya, semak duri dan atau sebagainya. Pohonnya lebat tetapi nggak berbuah. Tetapi tidak berbuah. Kita diajak terus berbuah, jadikan Yesus selalu hidup di dalam kita. Ya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Saya kira itu harus menjadi panggilan kita. Mari sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, terus hidup bersama Tuhan. Makin lebat, makin jadi berkat. Kalau tidak, nah, tadi yang dikatakan, kita bisa dalam tanda petik mendapat hukuman seperti dibakar tadi. Itu tidak perlu kita alami. Kalau kita mau terus hidup di dalam Tuhan, terus kuatkan iman kita, hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk terus menjaga hati, pikiran, dan hidup kami. Supaya kami terus bertumbuh, makin seperti Kristus, dan tidak menjadi orang-orang percaya yang menjadi duri, atau menyakiti sesama kami, atau menjadi orang percaya yang tidak berbuah. Tolonglah supaya hari ini buah-buah kami dirasakan oleh orang-orang sekeliling kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.